I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life minus 250 misalnya. Nah, dia kan keluar sejauh 250 gitu. Ini juga yang sebelah sini, lihat ini setelah belakangnya ini masih 0. Saya kasih juga minus misalnya 250 seperti ini. Nah, dia akan keluar sejauh 250 ini. Nah, lihat ya, yang ini tadi gak ada masalah ya. Bagaimana untuk menarik si tulangan ini keluar? Start sama N-nya itu kita kasih minus. Start sama N-nya kita kasih minus untuk menarik tulangan itu keluar dari baloknya. Nah, kemudian kita kasih hook 90 degree. Nah, dia ketampilan sekarang begini. Nah, bagaimana untuk tulangan atasnya? Untuk di atasnya juga sama. Kita bisa bikin ini. Tulangan ini bisa kita copy. Lihat. Ini tulangan yang di bawah ini akan saya kopikan ke atas ya. Nah, lihat. Saya select tulangan yang di bawah ini, klik kanan. Copy biasa aja. Kopinya dari mana? Dari ujung sini, ujung bawah ke ujung atas. Nah, escape. Dia kan pindah ke posisi, dia terkopi kan sini atas, tapi di sini dia keluar dari si dari si baloknya. Nah, karena dia dikopikan dengan arah yang sama ya. Nah, ini sekarang yang di atas ini, tulangan yang di atas ini, on plane-nya ini kan 40, saya balikan aja minus 40. On plane-nya saya kasih minus 40, dan dia masuk ke dalam seperti ini. Nah, hilang nih. Nah, tadi ya, jadi kita copy ke atas. Kalau saya ulang lagi tadi, ini kita ulang lagi, lihat ini, saya kopikan ke atas yang ini. Klik kanan, copy. Nah, titik sini ke titik atas. Tapi begitu kita copy ke atas begini, dia posisi di atas begini. Nah, baru sekarang saya mainkan settingan di on plane-nya. On plane-nya yang tadi 40, saya kasih minus, dia akan turun. Minus, kita balikkan. Nah, dia akan masuk ke dalam sejauh 40. Nah, hook-nya, gimana caranya biar hook-nya menghadap ke bawah? Nah, hook-nya saya balikan. Di sini kan ada standar 90 degree. Saya kasih custom. Custom tapi sudutnya saya kasih minus 90. Ini juga custom. Hook. Nah, kita kasih minus 90. Modify. Nah, balikan seperti ini. Jadi posisinya sekarang begini. Nah, mirror bisa, tapi harus dari tampak samping. Ya, harus sejajar dengan plan. Lihat ya. Misalnya kita pakai metode mirror ya. Nah, lihat. Yang di atas ini saya hapus lagi. Nah, lihat. Saya akan buka tampak sampingnya yaitu di grid F ya. Grid F. Nah,
Saya buka Ctrl I, kita buka grid F. Nah, ini dia tampak samping. Nah, ini tulangannya belum muncul, saya ganti di sini displaynya adalah rebarnya kita tampilkan. Nah, ini dia. Nah, dia kan tampilannya begini. Nah, tampak sampingnya begini. Ini tulangannya kan. Nah. Sekarang UCS-nya dia kan rata nih, XY. Sekarang UCS-nya atau bidang XY itu saya ratakan dengan view ini, gitu loh. Saya rubah sehingga dia rata ke sini. Jadi UCS-nya saya berdirikan sesuai dengan tampilan ini untuk mempermudah atau untuk memungkinkan kita melakukan operasi mirror. Lihat. Saya akan masuk ke sini, edit. View. Nah ini. Ini UCS itu namanya work plan kalau di sini. Work plan. Saya setting di sini parallel to view plan. Jadi sama dengan view plan. Lihat ya, kalau saya klik ini work plan parallel to view plan. Nah, klik view ini. Nah, otomatis XY-nya pindah ke sini. Nah, baru ini saya bisa copy dan saya select tulangan ini. Tulangan ini saya select grupnya. Saya klik kanan, saya copy spesial mirror. Nah, kalau copy mirror itu kan berarti kita harus menentukan garis untuk cerminnya kan. 2 titik untuk cerminnya. Nah, mirrornya saya tentukan titiknya adalah midpoint sini ke midpoint belakang sini. Nah, copy. Nah, dia otomatis tercopy mirror seperti ini. Ini posisinya. Lebih cepat. Tapi tadi kita harus merubah UCS-nya dulu. Nah, UCS-nya harus kita samakan dengan view kita gitu loh. Biar kita bisa melakukan operasi copy mirror. Seperti ini. Nah, aslinya kan UCS ini netralnya dia rebah kan di bidang plan. Nah, kalau kita mau balikan lagi work plan, balikan lagi parallel to XYZ plan, change. Nah, dia kan balik lagi netral. Nah, view-nya balik lagi di sini. Nah. Oke ya, coba lagi nih, sekali lagi nih. Nah, tadi kan aslinya begini nih. Nah, lihat. Aslinya begini, kosong. Saya buka tampak sampingnya. Tampak samping itu adalah grid F. Untuk ini. Saya buka grid F di view list, Ctrl I. Nah, ini grid F. Ini grid F ya. Kalau dia tulangannya belum muncul, kita tampilkan dulu di display ini. Display iya, reinforcing bar dicentang. Kedua. Nah. Baru UCS-nya kita paralelkan dengan view ini. Caranya ini work plan parallel to view plan. Klik sekali di view-nya. Nah, ini dia XY-nya. Baru ini kita copy. Klik kanan, copy spesial, mirror, tentukan titik cerminnya, midpoint sisi depan, dan midpoint sisi belakang. Baru kita copy. Nah, jadi caranya bisa berbeda-beda. Kayak saya tadi bisa saya copy ke atas saja, saya balikan. Atau langsung copy mirror juga bisa. Yang penting hasilnya dapat gitu loh. Rubah UCS-nya di sini. Jadi UCS-nya kita paralelkan dengan view kita. Ini, tadi kan aslinya netral ya. Tadi aslinya netral seperti ini. Nah ini, masuk ke sini view. Edit. View. View. Nah ini, work plan. Nah, work plan cari ini, parallel to view plan. Klik parallel to view plan, semuanya klik sekali si view-nya. Nah, parallel ke view yang ini gitu. Dia akan muncul kan XY di sini. Nah, baru kita bisa melakukan operasi copy mirror dan lain sebagainya di sini. Ya, dicentang. Ya, modify. Nanti dia akan muncul. Kalau nggak kelihatan dia. Muncul kan? Double klik ini. Display. Ini. Udah centang ini. Modify nggak muncul. Masa? Coba ya, apa namanya? View depth-nya coba. Coba aja 1000 atau 2000 gitu. Ya, view depth-nya mungkin. Mirrornya ini ya. Tadi mirror itu dari sini.
Nah, aslinya kan work plane itu netral ya kayak gini. Nah ini. Sekarang kalau kita mau mirror ini ke atas, sorry ini saya hapus dulu. Kalau kita pengen mirror si objek ini ke atas, berarti kita harus ambil tapak sampingnya gitu. Oke? Dalam hal ini tapak sampingnya adalah grid F. Saya buka grid F. Ctrl I, buka grid F. Tampilannya begini, kalau tampilannya solid seperti ini tinggal kita ganti aja ke Ctrl 1 ya. Kalau tulangannya nggak kelihatan, tinggal di double klik displaynya, reinforcing barnya dicentang. Kalau misalnya belum kelihatan juga, cek di sininya, visibility-nya, view depth down-nya kasih 2000 misalnya. Gini, nah ini dia. Nah, pertama yang kita lakukan adalah UCS-nya atau working plan-nya kita sejajarkan dengan view ini. Caranya ini, work plan, menunya view ya, view, work plan, ini, parallel to view plan. View plan, klik, oke, klik di sini, di latarnya. Nah, ya kan, muncul di sini UCS-nya ya. Baru di sini kita bisa melakukan operasi copy mirror. Select yang tulangannya ini, klik kanan, copy spesial mirror, ambil midpoint-nya ini untuk cermin depan ke midpoint belakang. Copy. Nah, ya. Oke, setelah ini jangan lupa UCS-nya kita balikin lagi netral. Work plan balikin lagi ke parallel to XYZ plan. Klik, kita netralkan lagi UCS-nya. Nah, dia balik lagi ke posisi rebah. Parallel to XYZ plan. Ini untuk menetralkan UCS-nya atau ini. Nah, itu ya kalau kita menggunakan mirror. Nah, kalau kita copy ke tengah juga bisa. Ini lihat ya, yang ini. Saya klik kanan, saya copy, misalnya copy spesial, copy biasa aja, yang bawah ini, saya letakkan dari ujung sini ke tengah, ke midpoint. Nah, tapi di sini, biar dia posisi benar-benar di tengah, yang sudah saya copykan ke tengah ini, on plan-nya ini saya nolkan, jadi dia posisinya benar-benar di tengah. Sorry kok on plan-nya malah saya, Pak, bentar salah tadi. Kita copy lagi ini ya. Ini bisa saya copy kan, klik kanan, saya copy dari ujung bawah ke midpoint sini. Ke midpoint. Nah, ini. Ya. Nah, ini midpointnya on plan-nya saya nolkan. Biar dia geser benar-benar ke tengah. Dia pas posisinya di tengah dari sini titik ini. Ini on plan-nya. Kalau saya copy di tengah ya, lihat nih. Kan tadi saya pengen mengkopikan si tulangan ini ke tengah untuk dapat tengah-tengah sini. Klik tulangan yang di bawah, klik kanan, saya copy patokannya dari titik bawah ke midpoint-nya, ininya, midpoint penampangnya. Nah, ini dia. Kemudian ini on plan-nya, ini kan posisinya ada from plan-nya, on plan-nya tadi ke atas ya, dia bergeser ke atas. Nah, sekarang on plan-nya saya nolkan biar di posisinya benar-benar ada di tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya hook-nya saya matikan dulu biar kelihatan. Hook-nya saya matikan yang di tengah ini. Nah, seperti ini. Nah. Ini bisa kita pecah, dia kan satu grup nih. Dia kan satu grup kan. Nah, ini bisa saya explode, klik kanan, ungroup. Nah, di ungroup kemudian yang dua di tengah ini saya hapus. Nah, tinggal yang pinggir-pinggirnya saja. Nah, tinggal yang pinggir-pinggirnya aja. Ini bisa kita grup lagi. Select yang kiri, select yang kanan, saya grup lagi, klik kanan, grup. Nah, select ini sebagai lead-nya. Nah, dia jadi satu grup. Jadi ini satu grup lagi gitu. Ya, bisa juga atau kita bikin dua ya. Kita rubah bisa. Nah,
Bisa juga kayak tadi ini kita bikin 2 seperti ini. Jadi jumlahnya ini, sorry, jadi terlanjur saya ungroup. Nah ini kita bikin ya, kuantitinya ini 2. Kita kasih di sini dia no hook, nggak pakai hook. Ini kira-kira. Misalnya saya ganti warnanya yang 2 ini, biar berbeda. Tuh. Apanya? Ini work plan, ini parallel to XYZ plan. Nah, tinggal change saja sini. Nah. Kalau tulangan tengah tadi tinggal copy ke main point dirinya ya. Iya. Dan diturunkan On plan-nya kita nolkan karena sehingga dia benar-benar pas di tengah gitu loh. Kemudian kita ganti jumlahnya jadi 2. Di tampilan sekarang gini. Kita ada exercise-nya ya. Nah, besok kita bisa coba. Jadi kalau kita melakukan exercise-nya mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih paham lagi posisinya, apa itu maksudnya on plan, from plan, dan lain sebagainya. Jadi di modul nomor berapa ya kalau nggak salah? Nomor 3 atau nomor 2 nih, sebentar saya cek. Besok kita bisa cobakan pagi. Sebentar saya cek dulu nih modul nomor S4. Nah, S4 lihat. Modul nomor S4 ini nanti kita ada latihan untuk bikin ini. Nah, ini tulangan untuk yang tapak itu. Nah, nanti kalau kita kerjainnya Bapak Ibu akan lebih mengerti nih untuk bagaimana melakukan implementasi sesuai dengan desain, mengatur jarak apa yang disebut on plan, from plan, dan lain sebagainya. Nanti bisa kelihatan. Rencana besok pagi kita coba ini, ada 2 ya. Satu untuk membuat membuat tapak ini kayak tulangan sangkar gitu. Kemudian satunya untuk panel precast untuk dinding. Nah, jadi besok kita coba bikin wall juga dengan tulangannya, terus juga ini tulangan untuk si tapak. Ya Pak? Gimana kalau tulangan vertikal itu Pak? Ya? Itu di daerah tubuh dan lapangnya berbeda gimana itu Pak? Ya. Apanya? Longitudinalnya. Ya itu kan bisa kita pasang. Tekukannya pun bisa kita tentukan kan? Tulang ekstranya Pak? Ya, tulangan ekstranya mau ditambah kan juga bisa. Tuh. Nah. Ya, kalau gini kan? Ini juga ukurannya kalau mau dibedakan yang pinggir dan tengah juga bisa. Tapi mau dipotong di sini misalnya, nah ini bisa kita split. Misalnya ini mau dipotong, kemudian
misalnya yang pinggir kan ada kadang-kadang begini, yang pinggir sini, jadi misalnya kita pecah dulu ya, ini bisa kita explore, kita ungroup. Nah, ini jadi individual dia. Nah, yang di tengah saya satukan dengan yang di tengah, misalnya seperti ini, saya grup lagi, saya pasang ini sebagai leadnya. Oke, udah, dia jadi satu grup lagi. Yang pinggir juga saya grup dengan yang pinggir. Nih, klik S ini, double, klik grup, ambil ini sebagai leadnya salah satu. Nah ini, dia satu grup ini beda grupnya. Nah saya bedakan warnanya misalnya ya. Kita bedakan warna. Beda. Misalnya yang pinggir mau saya potong di sini, itu bisa. Ya, kita pakai split kayak tadi. Edit, kita bisa melakukan editing, split misalnya. Nah, saya mau memotong yang pinggir ini dengan posisinya taruhlah di sini nih, sampai ke sini. Sorry, perpendikular. Nah, ini bisa jadi kalau misalnya yang kita atur posisinya ya. Nah ini bisa kita potong di sini, yang pinggir misalnya. Hooknya, N-nya saya matikan. Nah. Kalau jumlahnya berbeda, kalau kita mau bedakan ya. Nah, yang pinggir bisa dipotong. Ini misalnya bisa di-delete dulu. Nah, atau ini mau ditekuk. Itu tergantung. Pada saat kita menentukan pertama kali ini kan tadi kita bentuknya lurus aja tuh. Bisa aja kita bentuknya seperti tumpuan gitu kan. Nah, gitu. Itu kreasi aja sebenarnya. Improvisasinya aja. Tapi boleh besok kita coba kan. Jadi ini bisa dipotong. Kemudian kalau kita dari awal bisa juga kita bikin tekukannya ya. Misalnya dari sini kita taruhlah bikin tekukan seperti ini, tulangan longitudinal. Mana dia? Bar group dari sini. Saya ambil dari midpoint misalnya atau dari atas. Ini. Nah, ke sini. Panjangnya misalnya 1500. Nah, ke bawah. Balik lagi ke sini misalnya sejauh 3000 ke atas lagi. Balik lagi ke ujung. Kita bisa bikin tekukan seperti ini. Lihat, kita bisa bikin tekukan seperti ini. Nah ini bisa kita geser. Nah. Itu misalnya. Ini ya, titik-titik ini bisa ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini biasanya di tengah ya ini. Nah. Kita bikin seperti itu. Aduh, diulang lagi. Nah, itu improvisasi aja sih sebenarnya. Lihat, ya ini ya. Nah, tadi misalnya kayak tulangan begini. Nah, ini bisa aja kita bikin. Tadi kan kita bikinnya lurus aja. Nah, ini kita bisa bikin tekukan seperti tadi, misalnya ini, pakai bar group kayak tadi. Nah, ini, klik di sini. Saya mulai dari sini ya. 1, misalnya dengan jarak tertentu ke sini. Jaraknya berapa? Misalnya 1500. Nah, kemudian ke bawah, perpendikular ke bawah, ke sini, bisa klik. Nah, dengan jarak ke sini juga sejauh 2000 misalnya. Nah, kemudian ke atas lagi, perpendikular ke atas, tegak lurus dulu kita bikinnya tegak lurus dulu, kemudian ujung sini, klik scroll, udah sebarannya dari kanan ke kiri misalnya. Nah, kanan ke kiri begini. Nah,
Ini dia. Tinggal ini ya, apa namanya, si tulangan ini, posisi ininya misalnya, on plan-nya dan lain sebagainya kita set 0 dulu. Nah ini, baru kemudian kita geser-geser dia posisinya, misalnya ini, nah tumpuannya, nah ini, mungkin from plan-nya kita kasih 40. Nah ini juga sama. Jadi titik-titik ininya kita geser sesuai dengan arah yang kita, apa namanya, jarak yang kita mau misalnya kan. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti baru kita atur on plan-nya misalnya 40. Seperti ini. Oh, atau min 4. Nah, ini bisa diturunkan juga yang di atas ini. Di atas 40, tadi pertama di sini ya. Mungkin min 40, kemudian 40, min 40. Balik. Ini min 40, 0, sisi kedua 0, di bawahnya baru min 4. Ini agak tricky, ada triknya ya. Nah, kayak gini. Nah, bisa kita bikin seperti itu. Oke, besok kita akan lebih main-main lagi dengan ini, ya. Kita bermain-main dengan ini besok. Lebih kayak kita ada exercise-nya. Nanti kita akan melihat bagaimana bikinnya menekuk-nekuk seperti ini. Contohnya kayak gini, mana? Nah, ini misalnya kan. Nah, bikin kayak gini nih. Tekuk apa? Untuk hook, untuk tulangan seperti ini. Nah ini lebih sedikit lebih rumit. Bagaimana bikin lifting lock-nya seperti ini, tulangannya. Ini udah ada jaraknya. Jadi kita nanti besok kita coba implementasikan jarak-jarak ini aja. Ini kan jarak-jarak desainnya udah ada nih. Dari pinggirnya berapa dan lain sebagainya. Jadi lebih jelas gitu loh. Ini maksudnya buat apa? Ini untuk mengatur apa? Nanti bisa kita coba. Oke? Baik, Pak Ibu, kalau memang sudah kecuali kalau ada pertanyaan dulu. Baik ya, saya tutup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.